Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Widayanti, dalam channel Education App atau aplikasi pendidikan. Baiklah, teman-teman semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kita akan kembali mengulas terkait dengan beasiswa pendidikan Indonesia. Ini bukannya saya menggurui teman-teman semuanya, tetapi di sini hanya sharing atas pengalaman saya bagaimana bisa untuk mendapatkan beasiswa pendidikan Indonesia. Baiklah, sebelum ke sana, saya izin untuk share screen ya teman-teman. Baik, di sini sudah saya siapkan untuk tips-tipsnya. Kita tahu ya bahwasannya untuk mendapatkan beasiswa, apapun itu pasti kita harus memahami terkait dengan beasiswa tersebut. Di sini kita akan membahas terkait dengan tips lolos beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI yang memang saat ini masih dalam waktu pendaftaran ya, untuk yang luar negeri sampai akhir Mei, yaitu tanggal 31 Mei. Untuk yang di dalam negeri itu sampai 30 Juni. Lumayan masih lama, waktunya masih sebulan lebih untuk di dalam negeri. Maka teman-teman yang memang berniat untuk mendaftarkan beasiswa ini perlu melakukan persiapan dari berbagai hal. Di sini kita akan bahas satu persatu terkait dengan tips lolos beasiswa pendidikan Indonesia. Yang pertama, itu ketika kita akan mendaftar beasiswa, pasti kita akan mendownload buku panduan. Teman-teman sudah tahu ya, di video sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait informasi link beasiswa pendidikan Indonesia. Jadi teman-teman bisa untuk mendownload buku panduan pada link yang sudah disampaikan di video sebelumnya. Setelah teman-teman mendownload buku panduan, maka tahap kedua adalah cek jenis beasiswanya. Teman-teman harus memahami dulu jenis beasiswanya apa saja, dan teman-teman bisa tidak untuk mendaftarnya. Nah, di sini ada beberapa jenis beasiswa untuk beasiswa pendidikan Indonesia. Itu cukup lumayan banyak, dari beasiswa bergelar S1, kemudian beasiswa bergelar S2, maupun beasiswa bergelar S3. Dengan beberapa poin yang sudah dijelaskan di dalam buku panduan, itu beasiswa S1 itu ada S1 calon guru SMK, kemudian ada S1 pelaku budaya, S1 BIM atau Beasiswa Indonesia Maju, kemudian ada S1 Beasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara, S1 Beasiswa Stipendium Hungarikum atau Top Up, kemudian ada S2, itu ada 6 program. Yang pertama S2 Pendidikan PTA, S2 Pendidikan PTV atau Vokasi, kemudian S2 Pelaku Budaya, S2 Pendidik dan Tenaga Kependidikan, kemudian ada S2 Beasiswa Indonesia Maju, ada beasiswa top up juga untuk S2. Selanjutnya untuk yang S3, ini ada S3 Pendidikan PTA, kemudian ada S3 Pendidikan Vokasi, ada S3 Pelaku Budaya, ada S3 Pendidik dan Tenaga Kependidikan, ada S3 Dosen LPTK atau Pendidikan Profesi Guru, kemudian ada S3 Beasiswa Top Up. Nah, pada dasarnya kita bisa lihat masing-masing beasiswa itu sebenarnya memiliki kemiripan ya. Ada S1 Top Up juga, S2 ada Top Up, kemudian S3 juga ada Top Up. Kemudian ada PTA Akademi S2, kemudian S3 ada pendidikan PTA juga. Nah, kemarin saya mengambil skema yang S3 Pendidikan PTA. Nah, di sini teman-teman kalau sudah menentukan
Ini saya contohkan di dalam video ini, itu untuk S3 PTA ya, tapi teman-teman nanti boleh tanya di luar itu, bisa komentar di video ini kalau misalkan teman-teman ada yang masih kebingungan di bagian mananya. Saya contohkan di video ini itu terkait dengan S3 Pendidikan PTA, karena itu skema kemarin yang saya pilih. Selanjutnya yang ketiga itu cek ketentuan beasiswa. Nah, sebelum teman-teman itu melengkapi persyaratan beasiswa, tentunya teman-teman harus melihat dulu ketentuan beasiswa di sini itu apa saja. Ada ketentuan umum dan biasanya ada ketentuan khusus. Kita bahas satu persatu untuk ketentuan umum. Yang pertama, di sini kita bisa lihat persyaratan umumnya itu adalah warga negara Indonesia, dibuktikan dengan kartu identitas yang legal. Ini maksudnya adalah KTP ya teman-teman. KTP, syarat umum adalah KTP. Dan sedikit sharing, teman-teman harus memperhatikan KTP dengan identitas teman-teman semuanya. Jangan sampai teman-teman itu kerjanya menjadi dosen, tetapi KTP-nya ibu rumah tangga. Nah, itu sangat-sangat tidak relevan atau tidak sesuai ya. Begitupun sebaliknya, kalian profesi apa harus disesuaikan dengan identitas kalian, karena identitas adalah suatu hal yang penting bagi diri kalian masing-masing ya. Kemudian yang kedua, telah diterima pada perguruan tinggi di dalam negeri atau di luar negeri, sesuai dengan skema beasiswa pada program studi yang ditetapkan oleh BPPT. Jadi, beasiswa Indonesia ini, beasiswa pendidikan Indonesia ini adalah salah satu beasiswa yang mengharuskan kita diterima di kampus yang sudah ditentukan oleh beasiswa itu sendiri. Ini berbeda dengan LPDP ya, yang memang kita bisa tanpa adanya LOA gitu. Tapi kalau ini, kalau kalian harus mau mendaftar beasiswa pendidikan Indonesia, syarat yang utama selain dari KTP itu adalah kalian sudah diterima di perguruan tinggi yang sudah dilistkan oleh beasiswa pendidikan Indonesia. Kalau perguruan tinggi kalian tidak ada di list pendidikan beasiswa pendidikan Indonesia, gimana? Tidak bisa, karena hanya list-list yang ada di sana yang bisa untuk mendaftar. Kemudian ini poin ketiga ya. Dalam hal LOA, BPPT dapat menerima hanya jika persyaratan tersebut berkaitan dengan persyaratan sponsor pendanaan, dokumen fisik ijazah, dan transkrip jenjang sebelumnya, atau persyaratan tambahan yang tidak berisiko mengubah status kelulusan calon mahasiswa dalam program studi dan perguruan tinggi tersebut. Nah, di LOA itu ada LOA kondisional, itu harus mencantumkan identitas dari mahasiswa. Biasanya kalau kita sudah mendaftar di perguruan tinggi, kemudian kita sudah tes dan sudah dinyatakan diterima, itu kita akan menerima LOA. Nah, LOA itu bisa kita gunakan untuk mendaftar. Sedikit informasi teman-teman ya terkait dengan LOA. Ini sedikit sharing ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah dapat LOA, terus kemudian beasiswa ini belum pengumuman, gimana nanti untuk pembayarannya SPP. Nah, teman-teman semuanya itu bisa mengajukan defer jika perguruan tinggi yang dituju itu ada program defer, itu bisa mengajukan. Jadi penundaan untuk pembayaran SPP di semester ganjil. Teman-teman bisa mendaftar ke beasiswa pendidikan Indonesia dengan program defer semester genap gitu. Tapi tergantung dengan kampusnya masing-masing ya. Setiap kampus punya ketentuan sendiri-sendiri. Jadi teman-teman harus tanya ke bagian administrasi, ke bagian akademik, apakah hal itu defer itu ada. Jika ada, teman-teman boleh mengajukan kalau tidak mau mengambil resiko bayar SPP, tapi setelah bayar ternyata beasiswanya tidak lolos. Nah, teman-teman bisa mengajukan dengan cara defer tersebut. Kemudian selanjutnya persyaratan umum ini. Nah, kita lihat lagi. Kalau di poin D, itu pendaftar program beasiswa untuk S1. Nah, kalau teman-teman ternyata daftarnya di S1, ya perhatikan syarat-syarat yang ada di poin D.
Kemudian kalau misalkan mendaftar di S2, itu perhatikan poin E. Kemudian kalau misalnya daftar di jenjang S3, itu perhatikan poin F. Nah, di sini saya akan mencoba membahas terkait dengan yang S3 ya. Karena kalau misalkan dibahas semuanya juga lumayan. Baik, saya akan membahas terkait dengan pendaftar program beasiswa jenjang S3 wajib telah menyelesaikan studi program S2 dan memiliki ijazah atau surat keterangan lulus serta transkrip dari yang pertama. Jadi kita harus punya ijazah S2 yang pasti ya. Karena memang kalau S3 ya berarti udah punya ijazah S1 dan S2. Tetapi bagaimana ketentuan ijazah S1 ataupun S2-nya? Kita bisa melihat dari poin 1, 2, dan 3. Yang pertama, perguruan tinggi di dalam negeri yang terakreditasi oleh BAN PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri. Yang pasti prodi kita itu perguruan tinggi kita sudah terakreditasi BAN PT. Yang kedua, perguruan tinggi kedinasan dalam negeri, atau yang ketiga, perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kementerian atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal perguruan tinggi. Selanjutnya, poin G. Apabila jenjang pendidikan pendaftar sebelumnya ditempuh di luar negeri, misalnya tadi ketika mendaftar S3, S2-nya, itu ijazahnya harus wajib menunjukkan ijazah yang telah disetarakan dan IPK yang telah dikonversi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi. Jadi kalau teman-teman mau daftar S3 dan S2-nya itu di luar negeri, maka ijazahnya harus dikonversi dulu ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang setara dengan ijazah di dalam negeri. Selanjutnya, poin H itu terkait dengan apabila pendaftar program doktor dari program magister penelitian tanpa IPK, maka wajib melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi asal. Jadi ada beberapa perguruan tinggi yang S2-nya itu tidak ada IPK, kayak seperti pelaku budaya itu tidak ada IPK. Jadi teman-teman harus melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi asal. Selanjutnya, ketentuan poin I itu pendaftar tujuan perguruan tinggi luar negeri. Kalau teman-teman daftar di dalam negeri, ya nggak usah dibaca. Tetapi kalau teman-teman daftarnya di luar negeri, ini perlu untuk dibaca. Nah, poin I itu punya ketentuan 1, 2, 3 ya. Jadi disesuaikan dengan teman-teman. Karena kita akan bahas terkait dengan S3 di dalam negeri, jadi kita skip saja untuk ini. Selanjutnya, khusus pendaftar penyandang disabilitas. Kalau teman-teman itu disabilitas atau mempunyai fisik yang terbatas, itu juga ada. Jadi di beasiswa pendidikan Indonesia ini tidak hanya dikhususkan untuk beasiswa bagi yang mempunyai fisik normal ya, tetapi kalau yang mempunyai fisik disabilitas itu juga bisa untuk mendaftar. Selanjutnya, yang poin K itu terkait dengan pendaftar melampirkan surat keterangan sehat dan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang paling lama 6 bulan terhitung dari tanggal pendaftaran dengan ketentuan. Nah, kalau misalkan ini surat keterangan sehat dan bebas narkoba itu wajib untuk semua pendaftar baik S1, S2 maupun S3. Apa saja ketentuannya? Yang pertama, itu terkait dengan surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh dokter dari rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik. Dan yang kedua, itu surat keterangan bebas dari narkoba yang dikeluarkan oleh dokter dari rumah sakit, puskesmas, klinik, atau lembaga yang berkenaan untuk pengujian zat narkoba. Nah, di sini teman-teman semua harus mempersiapkan dengan baik, karena biasanya untuk surat keterangan bebas narkoba itu membutuhkan waktu lebih dari 1 hari biasanya. Kalaupun memang ada, biasanya juga butuh beberapa jam. Jadi teman-teman juga harus menyiapkan ini dengan baik jika teman-teman ingin mendaftar beasiswa ini ya. Dan siapkan juga uangnya, karena di surat keterangan sehat
untuk mendapatkan surat keterangan sehat dan bebas narkoba itu biasanya ada tarifnya masing-masing ya di setiap puskesmas. Selanjutnya, poin I itu terkait dengan pendaftar menandatangani surat pernyataan pendaftaran beasiswa bergelar sesuai dengan format yang disediakan oleh BPPT. Jadi di buku panduan ini sudah ada, teman-teman harus menyesuaikan dengan yang sudah ditentukan di buku panduan. Selanjutnya, poin M itu terkait dengan pendaftar menandatangani surat pernyataan bersedia dibebas tugaskan selama menjadi penerima beasiswa bergelar dan atau memiliki surat tugas belajar bagi yang berstatus ASN sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi ini poin ini itu untuk yang berstatus ASN itu harus memiliki surat tugas belajar. Selanjutnya, poin N itu terkait dengan pendaftar tidak sedang melaksanakan pendidikan, kecuali untuk program ongoing, itu ongoing. Nah, di sini beasiswa pendidikan Indonesia ini ditujukan untuk mahasiswa yang baru masuk. Artinya di semester awal 1 dan 2 tidak menerima ongoing, kecuali untuk calon guru SMK dan S3 PTA dalam negeri. Ongoing itu maksimal semester 3 pada semester ganjil tahun akademik 2023 atau 2024. Jadi maksimal itu semester 3 itu bisa, tapi hanya untuk skema guru SMK dan S3 PTA dalam negeri. Kemudian untuk calon guru SMK dan paling tinggi pada semester 2 semester ganjil tahun 2023 dan 2024 untuk S3 PTA dalam negeri. Jadi kalau misalnya calon guru SMK itu maksimal semester 3 pada tahun 2023-24, kemudian kalau misalnya S3 PTA maksimal itu semester 2. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan pendaftar tidak mengambil jenjang program pendidikan yang sama dengan yang telah diselesaikan. Ini maksudnya kalau teman-teman itu mau daftar S3, jangan kalau misalkan teman-teman itu sudah selesai S2, misalnya saya selesai S2 pendidikan fisika. Nah, saya tidak boleh untuk mendaftar S2 pendidikan fisika. Jadi, saya harus mendaftar S3 seperti itu. Yang dimaksud dengan tidak boleh mendaftar dengan program yang sama dengan sebelumnya. Selanjutnya, itu terkait dengan pendaftar tidak sedang mengajukan atau sedang menerima beasiswa yang lain yang sejenis, atau bisa dikatakan nanti terjadi double funding selama menjadi penerima BPI. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mendaftar BPI, ya sudah, kita lihat dulu sampai pengumuman beasiswa pendidikan Indonesia. Jadi di poin pendaftaran beasiswa itu ada surat pernyataan yang menyatakan bahwasanya kita tidak mendaftar beasiswa lain seperti itu. Karena apa? Karena biar tidak terjadi double funding. Selanjutnya itu di poin Q. Beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler dan tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas sebagai berikut. Jadi beasiswa pendidikan Indonesia ini hanya untuk kelas reguler. Kalau kalian kelas eksekutif, kemudian kelas khusus, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kemudian ataupun yang lainnya yang ada di poin 1 sampai poin 9 itu tidak diperkenankan karena memang ini untuk yang kelas reguler. Selanjutnya, poin RST ini terkait dengan pendaftar menyampaikan esai. Jadi ada esai. Pendaftar harus menulis esai atau karangan yang berisi komitmen kontribusi ke instansi, asal atau negara pasca studi meliputi. Nah, jadi di sini sudah ada poin-poinnya. Yang pertama, deskripsi diri. Kemudian, deskripsi peran apa yang akan dilakukan, deskripsi cara mewujudkan peran tersebut, dan penilaian diri, kekuatan, kelemahan, pengalaman membanggakan,
kemudian pengalaman kurang membanggakan, dan hal-hal yang pernah dilakukan dan disesali. Dengan ketentuan yang pertama, ditulis dalam bahasa Indonesia untuk program S1, S2, S3 di dalam negeri. Kemudian ditulis dengan bahasa Inggris ketika teman-teman melakukan pendaftaran S1, S2, S3 di luar negeri. Selanjutnya, jumlah kata itu 1000 sampai 1500 untuk S1. Jadi kalau teman-teman itu pendaftar S1, jangan menulis esai kurang dari 1000, misalnya 999. Nah, itu kurang satu kata. Jangan seperti itu. Pastikan harus melebihi 1000 dan kurang dari 1500. Jangan ternyata dicek katanya ada 1501. Nah, itu kelebihan satu. Maka teman-teman harus jeli. Lebih baik ketika seperti ini teman-teman menuliskan di antara 1000 dan 1500. Gitu. Selanjutnya, terkait dengan jumlah kata. Untuk S2 dan S3 itu memiliki perbedaan ya, karena memang dari pengalaman juga lebih banyak, sehingga di sini ketentuannya ketika S2 dan S3 itu jumlah katanya 1500 sampai 2000. Selanjutnya, itu terkait dengan pendaftar menyampaikan rencana untuk studi S2 dengan ketentuan. Nah, ini bagi teman-teman yang S2. Kemudian saya skip ya, saya di bagian S3. Pendaftar menyampaikan proposal penelitian untuk S3. Jadi kalau S2, S3 itu ada proposal penelitian, tetapi kalau S1 tidak ada. Jadi teman-teman harus melihat dari format yang sudah ditentukan. Kalau misalnya S3 itu proposal sekurang-kurangnya memuat judul, latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan atau tujuan penelitian, metode dan desain, manfaat, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Selanjutnya, ditulis dalam bahasa Indonesia untuk dalam negeri dan bahasa Inggris untuk tujuan luar negeri. Ditulis antara 1500 sampai 2000 kata. Jadi teman-teman harus di antara kata yang sudah ditentukan. Kemudian selanjutnya, ini masih persyaratan umum ya teman-teman. Ternyata persyaratan umumnya banyak sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman harus mau mendaftar, pokoknya harus diperhatikan persyaratan umum itu, pastikan semuanya teman-teman ada seperti itu. Selanjutnya, terkait dengan pendaftar, paling sedikit memiliki satu surat rekomendasi dari akademisi. Artinya, lebih dari satu itu lebih baik. Kemudian, selanjutnya memenuhi ketentuan usia, skor bahasa, IPK, IP, rapor sebagai berikut. Jadi di buku panduan itu sudah dijelaskan secara rinci ya, untuk usia, kemudian skor bahasa, IPK, IP atau rapor. Nah, di sini saya screen itu untuk yang beasiswa S3. Nanti teman-teman bisa cek di buku panduan. Untuk ini saya contohkan saja ya. Untuk PTA, perguruan tinggi akademik, itu di sini kita sudah diinikan DN dan LN. Kalau misalkan DN, itu JAP pelaksana, Javung, keterampilan Javung, keahlian Javung, penata muda itu kurang dari 41 usianya. Kemudian kalau misalkan Javung, keahlian jenjang madya itu usianya kurang dari 43. Kemudian Javung, keahlian jenjang pertama, Javung dosen asisten ahli, jenjang lektor dan jenjang lektor kepala itu kurang dari 48. Jadi teman-teman masuk ke dalam kategori mana itu harus ditentukan. Nah, di sini saya masih memenuhi ini kemarin. Ini untuk ASN ya, ini untuk ASN per 31 Desember 2023. Kemudian ini untuk non-ASN. Jadi kalau teman-teman itu ternyata dosen swasta atau non-ASN, berarti usianya jangan melebihi dari 41. Untuk usia ini saya terbilang aman ya, karena masih kurang dari 30. Oke, selanjutnya itu terkait dengan skor bahasa minimal.
Jadi di sini teman-teman ada skor bahasa minimal, untuk yang dalam negeri tidak ada. Untuk yang luar negeri itu ada 80 untuk TOEFL, IBT, kemudian 58 untuk PTE, 6,5 untuk IELTS. Berarti teman-teman, kalau misalnya mendaftar di dalam negeri, itu skor bahasa tidak menjadi komponen utama. Jadi kalau misalkan skor bahasanya masih rendah, di bawah 400, kurang dari 500, itu tidak apa-apa, karena memang skor bahasa minimalnya tidak ada. Selanjutnya, IPK minimal 3,25. Jadi kalau teman-teman S2-nya memiliki IPK 3,25, silakan mendaftar. Tetapi kalau memiliki IPK kurang dari 3,25, misalnya 3, ya otomatis ini tidak memenuhi persyaratan untuk IPK minimal. Syarat lainnya itu dilihat persyaratan khususnya. Kemudian selanjutnya ini persyaratan khusus yang terakhir. Pendaftar beasiswa S1, S2, dan S3 tujuan dalam dan luar negeri wajib menyertakan dokumen masing-masing sebagaimana berikut. Yang pertama, surat izin mendaftar dari pimpinan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan perguruan tinggi asal minimal dekan atau kepala biro untuk dosen perguruan tinggi negeri. Nah, itu untuk negeri ya. Kemudian, pimpinan perguruan tinggi tempat bekerja yang berwenang di bidang SDM untuk tenaga kependidikan perguruan tinggi negeri. Jadi harus diperhatikan. Jangan sampai yang poin A, kalian perguruan tinggi negeri, tetapi minta tanda tangan ke Kaprodi. Ya, tidak sesuai karena di sini minimal adalah dekan. Selanjutnya, poin C, pejabat eselon 1 atau 2 untuk tenaga kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi atau kepala RLDT wilayah terkait untuk dosen perguruan tinggi swasta. Nah, kebenaran ini saya perguruan tinggi swasta. Kemarin teman-teman sempat banyak yang bingung, ini dikira poin D dengan poin A itu sama. Jadi teman-teman banyak yang tidak meminta surat rekomendasi dari LLDikti masing-masing untuk yang swasta, tetapi mintanya ke dekan. Padahal ini untuk dosen perguruan tinggi negeri. Jadi itu tidak diterima kalau misalnya kita perguruan tinggi swasta. Jadi perguruan tinggi swasta itu biasanya ada format untuk meminta surat rekomendasi dari pimpinan, itu biasanya ada masing-masing. Kalau saya sedikit informasi terkait dengan LLDikti 2, itu ada Dites namanya. Nah, Dites itu adalah salah satu aplikasi untuk pengajuan berbagai macam surat. Di sana saya ada format untuk surat apa yang mau diajukan dan apa saja persyaratannya sudah ada di sana. Jadi kita tidak perlu lagi untuk langsung ke tempat LLDikti-nya kemudian minta surat, itu tidak perlu. Biasanya sudah ada web khusus untuk permintaan surat gitu. Dan nanti akan diproses melalui web tersebut. Jadi ketika sudah selesai, statusnya sudah selesai. Dan kita bisa unduh dan kita bisa untuk mendaftarkan beasiswa. Selanjutnya, poin E itu Kepala Dinas Pendidikan dan atau pimpinan yang membidangi SDM untuk ASN yang bukan dari perguruan tinggi. Selanjutnya, Ketua Yayasan di mana ia bertugas atau akan bertugas untuk pegawai atau calon pegawai swasta. Poin kedua, itu persyaratan surat izin mendaftar dari pimpinan sebagaimana tercantum pada angka 1, dikecualikan bagi pendaftar yang belum bekerja. Kalau belum bekerja, poin angka 1 itu tidak perlu, tetapi kalau sudah bekerja, itu harus. Nah, selanjutnya, ini sudah selesai untuk persyaratan umum. Kita ke persyaratan khusus. Nah, ketentuan khusus ini saya coba demonstrasikan untuk yang S3 PTA, skema dosen ya. Ini S3 Pendidikan Perguruan Tinggi Akademik.
Nah, teman-teman harus lihat lagi setelah semuanya. Misal teman-teman ketentuan umum sudah memenuhi. Nah, sekarang coba lihat. Ketentuan khususnya sudah memenuhi atau belum? Poin A itu merupakan mahasiswa baru atau ongoing. Khusus S3 PTA dalam negeri paling tinggi semester 2 pada semester ganjil tahun akademik 2023 atau 2024. Jadi kalau teman-teman sekarang di tahun 2023 atau 2024, berarti ini masih tahun ajaran 2022-2023 ya, kalau sekarang. Itu artinya nanti teman-teman bisa, kalau misalnya di semester genap 2023 atau 2024. Nah, itu kalau misalnya teman-teman tadi kendala, saya mau bayar SPP tapi belum ada uang, nah itu pengajuan defer ke semester genap, itu masih bisa. Dengan nilai IPK S2 paling rendah 3,25. Jangan teman-teman IPK 3 punya IPK 3 nih di S2, tetapi teman-teman daftar. Ya pasti tidak diterima karena memang poin A tidak memenuhi. Selanjutnya, yang kedua itu terkait dengan ini NIDN. Bagi dosen tetap yang bekerja di bawah Kemendikbudristek memiliki NIDN atau NIDK. Jadi kalau teman-teman belum punya NIDN, ya belum bisa daftar gitu. Jadi teman-teman harus punya NIDN dulu untuk bisa mendaftar. Poin C, bagi tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri, pendidikan akademik memiliki NITK atau surat rekomendasi dari pemimpin perguruan tinggi tempat bekerja. Kemudian, poin D, bagi tenaga kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian memiliki surat izin dari pimpinan yang membidangi kepegawaian. Menyampaikan surat perjanjian kerjasama MOU, poin joint degree, bagi pendaftar poin joint degree atau dual degree. Jadi ini kalau misalnya mau mendapatkan 2 gelar dalam satu studi ya, intinya satu beasiswa ini mau mendapatkan 2 gelar langsung. Jadi kita harus ada MOU atau surat perjanjian. Selanjutnya itu poin F terkait dengan ketentuan pelaksanaan program doktor joint degree atau dual degree berdurasi 4 tahun. Maka mengikuti pilihan pola sebagai berikut. Ini ketika teman-teman mau mendapatkan 2 gelar langsung ya. Yang pertama, pola 2+2. Tahun ke-1 dan tahun kedua ditempuh di perguruan tinggi dalam negeri, sedangkan tahun ketiga dan keempat ditempuh di perguruan tinggi luar negeri. Atau bisa juga dengan pola 1+2+1, artinya tahun ke-1 ditempuh di perguruan tinggi negeri, kemudian tahun kedua dan ketiga ditempuh perguruan tinggi luar negeri. Dan tahun keempat ditempuh di perguruan tinggi dalam negeri. Jadi zigzag ya, dari dalam negeri kemudian ke luar negeri dan ke dalam negeri. Selanjutnya, apabila program doktor joint degree atau dual degree berdurasi kurang dari 4 tahun, maka pola dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara 2 perguruan tinggi penyelenggara. Selanjutnya, ketika kita sudah memenuhi semuanya, baik itu persyaratan umum maupun persyaratan khusus, selanjutnya cek kampus tujuan beasiswa. Nah, di sini saya contohkan untuk cek kampus tujuan beasiswa di web ini sudah ada ya. Tinggal diklik aja di bagian list. Kita mau di bagian list mana? Prodi luar negeri atau prodi dalam negeri. Kalau misalnya teman-teman mau di dalam negeri, ya tinggal diklik aja di bagian dalam negeri. Nah, ini saya contohkan untuk beberapa perguruan tinggi. Kalau misalnya teman-teman misalnya kayak saya mau mendaftar di program studi penelitian dan evaluasi pendidikan, maka ketika saya search bagian evaluasi untuk dosen perguruan tinggi akademik, ternyata hanya ada di UNY. Jadi teman-teman jangan mendaftar selain UNY. Ada juga nih misalnya PEP, S3 PEP di UNJ. Teman-teman daftar di sana. Ya tidak akan diterima karena tidak ada
perguruan tinggi itu tidak ada listnya di beasiswa pendidikan Indonesia gitu. Jadi yang memang ada di sana gitu. Jangan teman-teman mendaftar tapi tidak ada di sini. Jadi nggak bisa daftar, tetap tidak bisa daftar. Ataupun kalau misalnya teman-teman maksa untuk mendaftar ya pasti tidak diterima. Selanjutnya misalnya saya contohkan ini terkait dengan dosen perguruan tinggi akademik juga S3. Kalau misalnya mau daftar di pendidikan IPA misalnya, ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini ada Universitas 11 Maret, kemudian Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Semarang, kalau misalnya mau mendaftarkan pendidikan IPA S3. Selain dari 3 ini, ya tidak akan bisa diterima seperti itu. Jadi, pastikan perguruan tinggi teman-teman itu yang ada di list BPPT. Poin selanjutnya, itu lengkapi persyaratan beasiswa. Jadi persyaratan yang sudah kita bahas satu persatu tadi, itu semuanya harus dilengkapi. Teman-teman harus mengupload di sistem BPI. Selanjutnya, yang keenam, perhatikan format lampiran yang ditentukan. Nah, di buku panduan, itu sudah ada formatnya. Tadi ya, misalnya format proposal riset untuk program S3. Di poin ketentuan tadi kan sudah disebutkan apa-apa saja yang harus ada. 1.500 sampai 2.000 kata. Nah, itu yang paling penting ya. Kemudian, poin judulnya apa aja? Latar belakang itu berisi apa sih? Perumusan masalah, kemudian pertanyaan, kelogisan, metode dan desain, signifikansi atau manfaat, kesimpulan dan saran. Di sini sudah dijelaskan. Maka teman-teman harus menyesuaikan yang ada di sini sesuai dengan penjelasannya. Selanjutnya misalnya teman-teman itu mau daftar calon guru SMK. Nah, di sini ada surat pernyataan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan SMK. Sesuaikan format seperti ini. Dan kalau misalkan di sini minta materai, ya dikasih materai. Jangan di sini minta materai, tapi teman-teman tidak memberikan materai. Nah, itu juga suatu kesalahan. Jadi kita harus selektif dalam memenuhi berkas-berkas yang dibutuhkan untuk beasiswa. Karena ketika sudah kita submit, itu kita tidak bisa untuk memperbaiki kembali. Dan kesempatannya itu mungkin tahun berikutnya lagi kita bisa seperti itu. Selanjutnya itu poin ke-7, maksimalkan wawancara. Nah, teman-teman nanti ketika sudah lolos seleksi berkas, biasanya nanti ada sesi wawancara. Nah, di sesi wawancara ini sedikit sharing ya teman-teman. Mungkin teman-teman belum ada yang tahu bagaimana seleksi wawancara untuk beasiswa. Nah, ini juga saya pengalaman pertama kali S3 untuk mengajukan beasiswa. Sebelumnya saya selalu beasiswa mandiri ya. Jadi untuk wawancara itu ada 3 pewawancara biasanya. Yang pertama itu akan menanyakan terkait dengan akademis, kemudian akan menanyakan tentang psikolog. Jadi yang satunya umum. Jadi ada 3 pewawancara yang memang mewawancarai kita. Yang perlu diperhatikan teman-teman saat wawancara, yang pertama itu identitas. Biasanya teman-teman itu akan diberikan waktu untuk menunjukkan KTP teman-teman. Ini salah satu sharing ya. Kemarin saya juga gagal di BPI Back 1 tahun 2022. Karena salah satu evaluasi dari saya sebagai dosen perguruan tinggi S1, tetapi di KTP saya masih tercatat sebagai ibu rumah tangga, seperti itu. Jadi ini kecerobohan yang telah saya lakukan. Jangan sampai teman-teman melakukan hal yang sama ya. Jadi setelah saya gagal di Back 1, selanjutnya alhamdulillah ada Back 2 tahun 2022, saya sudah mengganti status KTP saya menjadi dosen dan alhamdulillah diterima di Back 2. Jadi hal yang mungkin kita tidak pikirkan itu bisa menjadi suatu kendala bagi kita. Jadi teman-teman memang harus selektif banget untuk menyiapkan berkas-berkas yang sudah ditentukan oleh pihak beasiswa pendidikan Indonesia. Selanjutnya,
ini berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Itu adalah kalau kita semuanya sudah kita usahakan, persyaratan sudah kita penuhi, kemudian pendaftaran sudah kita lakukan, wawancara sudah kita lakukan, doa yang terakhir adalah usaha yang terakhir adalah berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ini juga sharing kepada teman-teman ya, mungkin ya bisa ada yang percaya ataupun tidak untuk hal ini. Jadi kalau misalnya kita kan mau mendaftar beasiswa ya, kita mau mendaftar beasiswa itu artinya kita akan mendapatkan dana yang lumayan besar untuk pendidikan kita dibandingkan kita dengan biaya sendiri. Nah, kalau saya kemarin ini cuma berbagi tips aja ya, teman-teman boleh mengikuti ataupun boleh tidak begitu. Jadi ini cuma sharing saja. Bukan berarti untuk riak juga ya teman-teman, tapi rasa syukur kita terhadap Yang Maha Kuasa gitu kan, untuk usaha-usaha yang sudah kita lakukan. Saya bagi tips untuk teman-teman yang sudah saya lakukan. Kemarin jadi di BX1 ceritanya karena saya di BX1 sudah berusaha, dan salah satu usaha lain selain dari pendaftaran dan wawancara dan segala macam itu juga memberikan reward lah kepada anak yatim piatu gitu. Jadi doa mereka itu kan sangat luar biasa didengar oleh Yang Maha Kuasa dibandingkan dengan anak-anak yang lain, sehingga memungkinkan dengan kita memberikan dana tersebut kita didoakan yang terbaik untuk mereka. Bukan berarti kita minta imbal balik ya, tetapi itu salah satu usaha. Siapa tahu doa kita ini ternyata tidak didengarkan oleh Yang Maha Kuasa, tetapi doa mereka lah yang didengarkan gitu. Jadi ada prinsip seperti itu sih dalam diri saya. Ya walaupun hasilnya ternyata belum diterima begitu. Jadi di BX1 ternyata masih gagal gitu kan. Akhirnya saya berpikir kembali, saya berusaha kembali untuk mendaftar di BX2, dan mungkin hal ini saya pikir kembali, kemungkinan apa yang saya berikan kepada mereka itu tidak sebanding dengan apa yang nanti saya dapatkan. Akhirnya saya lakukan hal yang sama. Saya berbagi lagi kepada anak yatim piatu gitu kan, dengan jumlah yang lebih besar lagi gitu. Jadi memungkinkan seperti itu sih. Jadi intinya kita tidak tahu doa siapa yang akan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Bukan berarti kita mau minta imbalan, tetapi itu salah satu usaha juga ketika kita sudah melakukan usaha melalui jalan horizontal antar sesama dan usaha. Nah, kita harus melakukan jalur vertikal juga. Itu ya teman-teman. Itu sedikit sharing dari saya. Mungkin bisa teman-teman tiru dan mungkin bisa tidak, percaya atau tidak percaya, yaitu tergantung dari teman-teman semuanya. Saya hanya berbagi dan sharing aja ke teman-teman dari pengalaman yang sudah saya lakukan. Begitu ya teman-teman untuk mengulas tips-tips bagaimana bisa lolos beasiswa pendidikan Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika teman-teman ingin bertanya-tanya lebih lanjut, boleh melalui email saya, melalui widayanti@unha.ac.id. Nanti teman-teman bisa juga sharing di sana atau melalui komentar di video ini. Begitu teman-teman, semuanya, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga teman-teman yang sudah mendaftar atau yang akan mendaftar dilancarkan dan bisa menerima beasiswa pendidikan Indonesia ini. Sekian dari saya, kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di video ini. Terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.